Tugas kepada anak-anak sekalian untuk meresum atau merangkum materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya kepada para rasul, di mana kitab tersebut dijadikan sebagai acuan dasar, sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Ya. Dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 jumlahnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 anak-anak kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, dan mana kitab itu menjadi petunjuk, menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Sehingga kaum Bani Israel itu menerima kitab Taurat. Kitab Taurat ini menjadi acuan, menjadi landasan kaum Bani Israel dalam melaksanakan hidup dan kehidupan. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Ada sebenarnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain keempat kitab tersebut, namanya suhuf. Suhuf ini diturunkan kepada Nabi, yang mana juga sama tujuannya sebagai dijadikan dasar dan pedoman hidup, agar tidak tersesat dan tidak kehilangan arah. Suhuf ini artinya adalah lembaran suci. Lembaran suci yang Allah turunkan kepada salah satunya adalah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Jadi itu anak-anak sekalian. Adapun cara beriman kepada kitab-kitab Allah, ada 2 caranya. Yang pertama, cara beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum kitab suci Al-Quran. Yang pertama, meyakini kitab Allah sebelum Al-Quran adalah dengan cara meyakini bahwa kitab-kitab itu, Zabur, Injil, dan Taurat adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan manusia. Karena ada yang menganggap, orang yang mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut adalah buatan manusia, bukan firman Allah. Padahal kitab itu, kitab suci, semuanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua adalah meyakini bahwa isi kitab-kitab tersebut adalah merupakan sebuah kebenaran. Itu cara kedua. Jadi ada yang menganggap bahwa isi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu tidak benar. Salah. Karena mereka pertama sudah menganggap bahwa itu buatan Rasul. Padahal tidak. Itu merupakan wahyu yang Allah turun, firman Allah.
Jadi yang pertama, mengimani kitab sebelum Al-Quran itu caranya meyakini bahwa itu bukan buatan Rasul dan itu merupakan wahyu dari Allah, dan meyakini bahwa kitab tersebut benar ya, pada masanya. Nah, sekarang dari kitab-kitab tersebut itu disempurnakan dengan kitab suci Al-Quran. Otomatis kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah diganti dengan kitab Al-Quran. Nah, sekarang cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama sama, yaitu meyakini bahwa Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu adalah merupakan wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada semua umat manusia. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran itu benar-benar dari Allah. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam kitab suci Al-Quran itu, dan tidak ada yang mampu menandingi setiap kalimat ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, mencintai Al-Quran, mengagungkan dan menghormati kedudukannya. Sebab Al-Quran itu bukan sembarang buku, bukan sembarang kitab. Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah yang benar, dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita jadikan sebagai pedoman hidup. Berikutnya yang keempat, sebagai bentuk keimanan kita kepada kitab suci Al-Quran, yang harus kita lakukan adalah membacanya, memahami dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran, serta memikirkan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi percaya tidak hanya sekedar beriman saja, ya saya percaya, ya saya yakin, tapi harus diamalkan, diwujudkan dengan apa? Dengan mempelajari Al-Quran, dengan berusaha untuk memahami Al-Quran ya. Dan yang terakhir adalah mengamalkan ajaran Al-Quran. Inilah yang paling penting. Tahu saja, paham saja belum cukup, tapi harus diwujudkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu materi yang kemarin dirangkum oleh anak-anak sekalian. Yang pertama kaitannya dengan iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini, mempercayai dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia atau bagi kaumnya.